Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kita akan belajar pada hari ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini dapat kita pahami. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku pemahaman dan berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Di mana sebelum kita masuk pada pembelajaran selanjutnya, kita akan mengetahui tentang tujuan belajar kita pada hari ini. Tentunya kita akan mengetahui kompetensi dasar atau KD 3.2, yaitu memahami Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Anak-anakku sekalian, masih ingat tidak tentang Asmaul Husna? Asmaul Husna ada dua kata, yaitu asma dan husna. Asma artinya nama, sedangkan husna artinya baik. Jadi, Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada yang bisa baca ayatnya? Kita akan baca bersama-sama. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. At-Taha ayat 8. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Dia memiliki nama-nama yang baik. Jadi nama-nama Allah yang baik itu ada berapa, anak-anakku sekalian? Ada 99. Jadi nama-nama Allah yang baik itu ada 99. Namun, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini hanya ada 3 nama-nama Allah yang akan kita bahas, yaitu 3 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Wahhab. Yang kedua, Al-Alim. Yang ketiga, As-Sami. Yang pertama tadi yaitu Al-Wahhab. Ada yang sudah tahu artinya Al-Wahhab? Yaitu Allah Maha Pemberi. Yang kedua, Al-Alim. Siapa lagi yang tahu artinya tentang Al-Alim? Yaitu Allah Maha Mengetahui. Dan yang ketiga, As-Sami. Yaitu Allah Maha mendengar. Dari 99 Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang terbaik, ketiga poin inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama, yaitu Asmaul Husna Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada semua makhluknya. Jadi Allah itu akan memberikan semua rezekinya.
sifat ar-Rahmannya Allah akan diberikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Bagi siapa saja manusia yang mencari tentang rezeki yang akan didapatkan di dunia ini. Insya Allah, Allah akan berikan rezeki itu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan. Jadi, Allah itu tidak mengharapkan imbalan kepada apa yang diberikan kepada makhluknya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa bosan dan tanpa batas. Jadi akan diberikan rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah selalu memberi yang terbaik bagi semua makhluknya. Inilah keempat ini tentang makna dari Asmaul Husna Al-Wahhab. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Alim. Apa tadi artinya? Al-Alim? Allah Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi, yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Allah sudah tahu karena Dia Maha mengetahui. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua yang sudah dan yang akan terjadi. Semua yang sudah dan yang akan terjadi, Allah sudah tahu tentang kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap ucapan dan perbuatan makhluknya. Tingkah laku kita, perbuatan kita, itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bisa dibohongi karena Dia sudah mengetahui apa-apa yang sudah kita kerjakan, apa-apa yang sudah kita sampaikan, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sami. Ada yang masih ingat arti dari As-Sami? Yaitu Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapan dan bisikan semua makhluk. Apa yang kita ucapkan, baik itu kepada orang lain, ucapan yang baik maupun ucapan yang kurang baik, itu Allah mendengar. Jadi kita harus berhati-hati di dalam menyampaikan ucapan yang tentunya mudah-mudahan ucapan kita itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena Allah tahu tentang apa yang kita sampaikan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapan manusia meskipun bersembunyi. Jadi Allah mendengar ucapan manusia yang tersembunyi. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar bisikan hati orang yang sedang berdoa. Kita berdoa walaupun dalam hati, Allah sudah dengar apa yang kita inginkan, apa yang kita minta. Insya Allah, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa-doa yang kita sampaikan. Yang keempat, tidak ada ucapan dan bisikan yang bisa dirahasiakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya, anak-anakku sekalian, yuk kita bernyanyi tentang pelajaran yang kita bahas, yaitu Asmaul Husna, yang nada lagunya
yaitu balonku. Kita mulai yuk, kita nyanyi sama-sama. Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami, itu Asmaul Husna. Al-Wahhab Maha Pemberi, Al-Alim Maha Mengetahui. As-Sami artinya apa? As-Sami Maha Mendengar. 3 Asmaul Husna yang sedang kita pelajari. Nah, sebelum kita menutup tentang pelajaran kita pada hari ini, kita akan mengulangi kembali tentang arti Asmaul Husna berikut yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, Al-Wahhab. Barangkali ada yang sudah paham tentang arti Al-Wahhab. Yang kedua, Al-Alim. Artinya apa? Dan yang ketiga, As-Sami. Jadi 3 Asmaul Husna ini akan kita bahas, akan kita ingat. Kalian akan mengingat kembali arti dari Asmaul Husna yang 3 ini. Yaitu Al-Wahhab artinya tadi apa? Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Al-Alim. Al-Alim itu artinya apa? Al-Alim artinya Maha Mengetahui. As-Sami artinya Maha Mendengar. Jadi itu tentang Asmaul Husna yang 3 yang sedang kita pelajari. Nah, sekarang bagaimana perasaan anak-anakku sekalian tentang belajar pada hari ini? Merasa senang tidak? Atau sudah paham? Nah, yang kedua, jika Anda belum paham, nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya bagi anakku yang belum paham. Nah, nantinya akan anak-anakku sekalian akan menunjukkan hafalan Asmaul Husna tentang Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami dengan nyanyian yang kita nyanyikan tadi bersama-sama. Maka selanjutnya sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, maka saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian agar kiranya ketika nanti akan kembali di rumahnya masing-masing, maka silahkan diingat-ingat kembali tentang pelajaran kita, yaitu Asmaul Husna yang kita bahas tadi, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Dan sebelum kita menutup pertemuan kita, mari kita bersama-sama membaca doa. Semoga pelajaran kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bersama-sama membaca doa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Demikian pelajaran kita hari ini Bapak akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana sudah?